kayaknya dingin banget gitu. Nggak taunya. Sesuai dengan arahan ditiadakan, jadi aku tidak jadi berangkat. Hola bestinya Kak Tani. Besti, ada cerita miris dari beberapa jamaah asal Indonesia yang lagi menjalani rangkaian ibadah haji di Mekah nih. Kabarnya nih Besti, beberapa jamaah haji diduga terlantar sampai tengah malam di Musdalifah usai menjalankan wukuf di Padang Arafah. Gimana ceritanya sih Besti? Yuk kita simak bareng-bareng. Jadi Besti, kabar miris tersebut disampaikan oleh presenter kondang Ivan Gunawan yang kebetulan juga lagi menjalani ibadah haji di Tanah Suci tahun ini. Dilihat dari salah satu postingan Instagram story-nya, Igun mengunggah potret dua orang jemaah haji usai lanjut yang sedang menunggu bus jemputan untuk kembali ke penginapannya. Mirisnya lagi, jemaah tersebut disebut Igun terpisah dari rombongannya semenjak di Musdalifah. Buat bestinya kata Ani yang belum tahu, jadi para jemaah haji berada di Musdalifah untuk melakukan mabit atau bermalam setelah prosesi wukuf di Arafah. Setelah mabit, para jemaah harusnya dijemput dan berangkat ke Mina untuk melakukan lempar jumroh. Makanya nih besti, Igun dalam postingannya juga nyolek Kementerian Agama RI serta pihak-pihak yang berkaitan dengan urusan jemaah haji untuk segera merespon temuannya tersebut gitu besti. Emang sih Besti, Ivan Gunawan memang jadi salah satu selebritis yang aktif berbagi pengalamannya berangkat haji di sosial media. Terlepas dari hal miris yang ditemuinya itu, Ivan Gunawan tampak bersyukur karena ibadah hajinya berjalan lancar. Masih dari salah satu postingannya di Instagram, Igun menyebut dirinya sudah menjalani semua rangkaian ibadah haji dan berharap bisa mendapat hidayah dan syafaat dari Tuhan atas perjalanan spiritualnya tersebut. Amin ya Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Selesai sudah serangkaian ibadah haji yang saya lakukan di sini. Insya Allah dari serangkaian tersebut Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi menerima ibadah haji saya dan semua rombongan, dan mulai hari ini insya Allah satu persatu jamaah sudah kembali ke tanah air, insya Allah diberikan keselamatan. Terima kasih Allah atas nikmat dan rezekimu selama ada di tanah suci ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Besti, kalau lihat postingannya yang barusan, Ani kok salfok sama kepalanya Kak Igun yang botak plontos ya. Ternyata penampilan Igun yang tanpa rambut itu jadi tanda kalau dia melakukan tahallul sebagai bagian dari penyempurna ibadah hajinya loh Besti. Tahallul sendiri merupakan tahapan akhir ibadah haji di mana jamaah menyukur rambutnya sebagai simbol telah keluar dalam keadaan ihram atau suci Besti. Masya Allah, lagi tidur berasa kok kayaknya dingin banget gitu. Nggak taunya, ya Allah aneh botak bos, makanya dingin banget. Alhamdulillahirobbilalamin. Sambil menatap ke masa depan, ingin bersyukur kepada Allah atas nikmat haji yang kau berikan padaku. Alhamdulillah ya Besti. Emang ya Besti, sejak sebelum berangkat haji, Ivan Gunawan sudah bilang kalau dia mau menikmati sejumlah rangkaian yang harus dijalani jemaah haji ketika berada di Tanah Suci. Apalagi sebelum berangkat, dia udah nyiapin segala sesuatunya agar perjalanan hajinya itu tidak mengalami kendala. Intinya, dia pengen selama berada di Mekah dan Madinah benar-benar fokus sama ibadah. Tinggal ikutin agenda nikmatnya seperti apa gitu, karena kan ya haji sama umroh kan beda ritmenya gitu, beda alurnya gitu. Jadi aku tuh pengennya kalau menjalankan satu ibadah tuh ya udah pengen
ya karena Allah aja, bukan karena pengen apa-apa gitu. Nah, kalau Ivan Gunawan udah bisa dipanggil haji karena udah menjalani seluruh rangkaian ibadahnya, sang sahabat Ruben Onsu harus menerima kenyataan antusiasme untuk bisa menunaikan haji tahun ini urung terlaksana karena persoalan visa furoda yang tak diterbitkan pemerintah Arab Saudi. Padahal ya Besti, Ruben Onsu udah antusias banget mempersiapkan diri berangkat ke Mekah mulai dari ikut manasik, jaga fisik, sampai menghafal bacaan-bacaan wajibnya loh. Jadi semuanya udah rampung dan udah bersiap-siap aja, udah tinggal beberapa hari lagi kan. Kita maunya pasti doanya sehat terus, maunya dimudahkan semua segalanya, proses saya dari saya persiapan berangkat sampai saya kembali lagi ke sana atau dipanggil ke sana itu kan Allah punya caranya masing-masing gitu. Jadi itu saatnya saya fokus untuk ya ibadah, fokus dengan bacaan-bacaan, surat-surat yang sudah saya persiapkan gitu. Saya sampai sekarang ini aja nggak kebayang, nggak gimana ya maksudnya, seneng banget gitu. Tapi untuk membayangkan semua itu saya takutnya jadi takabur kan. Jadi ya menikmati prosesnya. Kalau memang prosesnya harus siap-siap ya saya ikutin siap-siap. Nggak mau yang terlalu jauh banget. Tapi di sini aku juga mau kasih tahu di mana tentang visa furoda itu ya memang sesuai dengan arahan ditiadakan, jadi aku tidak jadi berangkat. Dan aku benar-benar selalu bersyukur di setiap apapun yang saya kerjakan karena sudah pasti Allah punya cerita yang berbeda, punya cerita yang lain gitu. Dan saya juga berterima kasih untuk yang sudah memberikan saya tiket dan kesempatan, dan juga untuk semua teman-teman yang sudah support. Yang pasti saya sekarang ini sangat amat bersyukur karena punya cerita lagi yang lain. Makanya karena saya ngelihatnya wah ini pemberitaannya makin kesana, makin kesini, makin kesana, makin kesini, dan akhirnya saya takut malah jadi fitnah, sehingga saya harus luruskan yang ada di sini. Jadi mudah-mudahan nanti kapanpun itu ya kalau Allah udah panggil ya pasti. Sebagai gantinya, Ruben pun memutuskan membeli beberapa ekor sapi untuk dibagikan ke pihak-pihak yang sudah ditentukan. Selain seekor sapi yang bakal disembelih di musolahnya yang ada di daerah Sukabumi, mantan suami Sarwenda itu juga beliin satu sapi untuk dikasih ke manajernya Cenah Besti. Terbaik ya Ruben. Kalau jadi rencana haji, aku tuh nggak jadi kurban, tapi karena nggak jadi, ya jadi sekarang kita beli sapi kurban. Aku ada yang beli buat sapi di musolaku yang di Sukabumi, sama aku mau kasih hadiah manajerku sapi, dia belum pernah kurban sapi. Ini tinggal dipilokin di sini nih Neneng. Neneng, saya tinggal dipilokin di sini nih Neng. Kalau yang ini juga sapi itu lucu banget ya. Nah ini sapi ini gue beliin buat lu Neng. Selain bisa berkurban, kegagalan Ruben Onsu berangkat haji tahun ini juga punya hikmah lain loh Besti. Ruben jadi bisa mendampingi dua anaknya, Thalia dan Tania, yang berulang tahun pada 5 Juni kemarin. Dalam video-video yang beredar di sosial media, Ruben tampak menikmati momen-momen kebersamaan dengan dua putrinya itu. Dia pun terlihat kompak dengan mantan istrinya Sarwendah di hari spesial dua anak tercintanya tersebut. Happy birthday. Happy birthday to you. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.